Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi pada video kali ini teman-teman kita akan belajar mengenai PPH 21. Jadi bagaimana membuat template untuk menghitung secara otomatis, kemudian memahami apa yang kita kerjakan nantinya. Jadi di sini saya perlu disclaimer dulu teman-teman. Saya bukan orang yang ahli di bidang pajak ya. Jadi bukan yang pro. Namun karena banyak permintaan yang masuk terkait perhitungan PPH 21 yang otomatis teman-teman. Jadi saya baru riset kemarin, saya pelajari dan alhamdulillah sudah bisa memahami dan bisa membuat ya. Walaupun nanti kedepannya misalkan ada yang keliru, silahkan teman-teman bisa koreksi di deskripsi video. Oke. Baik teman-teman, di sini saya akan review terlebih dahulu untuk aplikasi atau template perhitungan PPH 21 yang akan kita buat untuk video selanjutnya. Oke, sebelum kita review, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa dukungannya untuk subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap update video terbaru dari saya. Oke, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Jadi di sini teman-teman yang template PPH 21 yang sudah saya buat. Jadi kita perlu belajar dulu teman-teman sekilas tentang template jadi yang ada di website. Jadi di website ini sangat banyak sekali yang teman-teman bisa searching atau bisa cari teman-teman ya terkait kalkulator PPH 21. Saya ada dapat teman-teman ya untuk ini kalkulator pajak. Kalau teman-teman sudah ketik di pencarian Google kalkulator PPH 21, maka akan muncul beberapa pilihan. Saya memilih dua teman-teman ya, yang dari ortax.org, kemudian kalkulatorpajak.co.id. Nah, kalau saya lihat di sini kan untuk per orang teman-teman ya, konsepnya untuk hitung per orang. Sementara kalau misalkan langsung banyak itu belum bisa di cover. Tapi kedua perhitungan ini teman-teman sama-sama ada perbedaan ya. Kalau di sini bisa otomatis tinggal milih persennya saja untuk yang ditanggung oleh karyawan dan dibayarkan oleh perusahaan ya, untuk tunjangan BPJS atau premi BPJS-nya. Tapi di sini setelah saya melakukan pengujian, saya isi 30 juta. Ini bukan bermaksud apa teman-teman ya. Ini hanya untuk membandingkan saja supaya ada dasar kita untuk membuat template Excel-nya. Jadi di sini saya coba masukkan 30 juta sama dengan bonus dan THR. Namun di sini potongan PPH 21 atas bonus THR-nya itu minus teman-teman. Saya masukkan juga di website yang satu teman-teman dengan data yang sama. Ini sama. Hasilnya keluar 11.016.854. Ini kalau kita cek di template kita hasilnya sama teman-teman ya, 11.016.854. Namun saya adopsi yang pola yang pertama yang bisa otomatis untuk setting, tinggal di setting untuk BPJS tenaga kerja yang ditanggung oleh perusahaan dan karyawan. Kalau di sini harus isi serba manual teman-teman ya. Ini semua manual diisikan. Walaupun di sini sudah ada pilihan gross up dan non gross up. Kalau yang sekarang kita buat adalah non gross up. Berikutnya tinggal dimodif sedikit lagi untuk mendapatkan yang gross up untuk tunjangan PPH. Kemudian saya ada beberapa teori juga. Jadi di sini ada maksimal gaji karyawan yang dikenakan iuran BPJS Kesehatan adalah 12 juta teman-teman ya. Jadi untuk perhitungan ini saya modif supaya ada batasan 12 juta. Nah, sebentar kita lihat seperti apa. Kemudian
Saya sudah searching juga kenapa bisa di website yang pertama itu salah, teman-teman. Jadi di sini sudah dijelaskan ya. Jadi harus hitung dulu 2 kali. Jadi ini konsep yang saya gunakan dan hasilnya sudah sama dengan yang di sini, teman-teman. Oke, kembali ke template yang akan kita buat. Kita buatnya dalam bentuk tabel sehingga teman-teman yang punya beberapa orang karyawan bisa langsung masukkan datanya dan hasilkan secara otomatis ya. Yang pertama ada template PPH21, jadi cukup simple ya, hanya 3 sheet. Tabel ini yang warna abu-abu teman-teman tidak usah isi karena itu adalah otomatis. Jadi teman-teman hanya perlu isi nama karyawan. Untuk nomor ini juga sudah otomatis ya, saya lupa berikan warna, ini sudah otomatis. Kemudian masukkan nicknya. Masa penghasilan dalam setahun tinggal teman-teman pilih. Ini sama dengan yang di konsep pada umumnya ya. Ini teman-teman. Oke. Kemudian ada NPWP atau tidak ya, nanti teman-teman sisa masukkan. Lalu untuk JKK, JKM dan BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan, silahkan ganti dengan persentase yang teman-teman sesuaikan ya, sesuai dengan yang realnya. Ini hanya contoh saja, kalau kebetulan sama berarti ini berdasarkan teori yang saya dapat ya. Jadi tinggal diisi yang warna putih saja, kemudian ini semua sudah otomatis. Kemudian jumlah penghasilan bruto, kemudian biaya jabatan maksimal 500.000. Kalau di atas 500.000 ini hasilnya akan tetap diambil 500.000 seperti ini. Jadi 30 juta tapi 5% ini tetap kita ambil 500.000. Kemudian JHT 1%, saya ambil contoh saja teman-teman. Tapi di jaminan pensiun ini maksimalnya ya, maksimalnya itu 9.559.600. Kalaupun misalkan teman-teman ada informasi tambahan, silahkan teman-teman masukkan di kolom komentar, nanti tinggal disesuaikan saja karena ini formatnya cukup mudah untuk teman-teman modifikasi. Nah, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan adalah perhitungan PPH 21 terutang setahun. Kadang kalau misalkan teman-teman ini saya close dulu untuk yang PKP bonus ya, seperti ini. Jadi untuk yang PKP 292.809, oke, kita copy dulu. Ini ada tabel setting ya teman-teman, saya paste. Nah, secara teori perhitungannya ya, jadi supaya teman-teman bisa paham juga. Dan kalaupun misalkan teman-teman sudah paham secara manual, tinggal dibuatkan sistem supaya bisa otomatis. Jadi kuncinya di sini teman-teman, 292.800 ini PKP-nya ya. PKP-nya 292.809.000. Berarti masuk ke dalam lapisan kedua. Oke, masuk ke dalam lapisan kedua ya. Karena lapisan ketiga ya. Lapisan ketiga karena 200 lebih besar 250 juta, lebih kecil 500 juta. Berarti lapisan pertama, jadi cara hitungnya bukan langsung seperti ini teman-teman, dikali 25%. Nah, ini salah ya. Ini bukan seperti ini hitungannya, tapi teman-teman harus urutkan dulu. Misal di sini layar pertama, berarti harus ke layar yang ketiga ya. 60 juta dikali 5%, itu yang pertama. Atau kita gampangnya seperti ini, 60 juta
tarif 5% itu hasilnya sama dengan 3 juta. Ini untuk layar pertama. Kemudian layar kedua itu sama dengan, karena dia di layar ketiga berarti 250 juta. Teman-teman kurangkan dengan 60 juta karena 60 jutanya sudah masuk 5%, tapi 60 juta satu rupiah atau di atas 60 juta lebih kecil dari 250 juta itu 15%. Berarti ini 15%, tinggal copy saja. Jadi bukan 250 juta kali 15% ya. Ini kadang ada juga yang keliru teman-teman ya. Dia buatnya karena layar ketiga berarti yang kedua diambil full juga 250 juta kurang 15 kali 15%. Harusnya sisa 190. Sehingga 60 juta tambah 190 juta hasilnya 250 juta. Kita zoom dulu. Hasilnya itu seperti ini. 250 juta. Kemudian layar ketiga, karena ini layar ketiga berarti teman-teman sisa masuk 292 atau PKP-nya kurang dengan 250 juta karena sudah 250 juta yang selesai. Oke, jadi sisanya 42.809.000. Hasilnya sama dengan PKP. Tapi tarifnya yang teman-teman gunakan 25 juta. Nah, harusnya 42.202.000 teman-teman ya, tanpa bonus. Kita cek dulu 42.202.000 ini secara manual, namun perhitungan secara otomatis seperti ini teman-teman ya. Akan kita buat formulanya, nanti saya akan jelaskan karena di sini kelihatan panjang karena ada penambahan 20% apabila dia tidak memiliki NPWP. Jadi ada 120% ya. Makanya saya buat seperti ini supaya langsung otomatis pada saat teman-teman pilih tidak itu akan berubah semua. Jadi seperti itu. Ini kelihatan panjang tapi teman-teman konsep dasarnya tetap mengacu pada pola manual ini. Jadi bukan 60 juta. Ini kita naikkan dulu. 60 juta kali 5%. Kemudian kedua 250 juta kali 15%. Yang ketiga 292 dikurang, kadang langsung kurang semua teman-teman seperti ini. Baru kali 25%. Ini hasilnya minus. Makanya kadang banyak yang salah teman-teman dalam menghitung PPh 21-nya. Jadi harus konsep yang benarnya seperti ini ya. Jadi harus jumlah PKP-nya, penghasilan kena pajak itu sama dengan yang didata teman-teman. Tapi lapisannya itu cuma membantu teman-teman dalam mengambil persentasenya. Jadi persentasenya mulai dari lapisan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Seperti itu. Oke. Kemudian di fitur ini kita tambahkan juga, jadi seperti ini teman-teman ya. Ada fitur untuk membuat rincian perhitungan sama dengan yang di sini, mungkin susunannya agak berbeda teman-teman. Jadi hasilnya tetap sama. Namun teman-teman sisa pilih seperti ini. Tinggal print saja untuk per orang. Jadi bukan teman-teman harus mengisi per orang, tapi langsung saja dibuat tabel, maka semua otomatis dihasilkan dan teman-teman bisa dapat berapa PPh yang akan dipotong untuk seluruh karyawan. Tinggal teman-teman zoom saja seperti ini. Oke. Jadi ini yang akan kita buat teman-teman ya, sambil teman-teman akan pelajari juga. Kita akan
mengembangkan lagi untuk menggabungkan kedepannya dengan aplikasi payroll yang sebelumnya teman-teman sudah pernah buat, supaya bisa otomatis memasukkan PPh 21-nya. Oke, saya rasa cukup teman-teman ya untuk sekilas aplikasi yang kita gunakan, kemudian cara menghitung secara manual seperti apa untuk PPh 21. Jadi dengan selesainya istilahnya template kita buat ini, saya rasa teman-teman sudah bisa memahami perhitungan yang benar dari PPh 21, terutama dalam menggunakan tarif PPh 21-nya. Oke, cukup sekian teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada masukan silakan masukkan di kolom komentar, dan jika teman-teman merasa bahwa template yang akan kita buat ini bermanfaat bagi teman-teman atau menambah ilmu teman-teman, jangan lupa di subscribe teman-teman, nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap update video terbaru dari saya. Oke, saya rasa cukup sekian. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.